Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Amma ba'du, syukur alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Hingga hari yang ke-27 ini kita semuanya masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diguyuri nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, istiqomah, kesehatan, kemudahan, sehingga kita semuanya bisa hadir di sini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita syukuri bersama-sama. Khususnya hingga hari ke-27 ini, mudah-mudahan kita semuanya, rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hingga nanti benar-benar kita dalam keadaan fitri, Idul Fitri 1 Syawal insyaallah hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, kalau Ustaz Dr. Rusni Saleh itu di ceramahnya, mungkin di sini ada jadwalnya, mesti pertanyaannya adalah apakah ada perubahan antara sebelum puasa dengan saat ini puasa pada kondisi Bapak Ibu sekalian, supaya nggak ngantuk. Biasanya ditanya, apakah ada perubahan Bapak Ibu? Insya Allah ada perubahannya. Kalau tidak ada perubahan berarti merugi iman. Kalau saya, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita? Menurut Bapak Ibu gimana? Kalau ini Ramadan terakhir kita, biasanya otak kita akan ngeblok. Gak mungkin, saya masih muda, umur 20, umur 18, usia masih panjang lah. Mungkin yang usia 60 juga gak mungkin, otaknya akan ngeblok. Gak mungkin, usia saya masih panjang. Semua akan seperti itu. Tapi faktanya adalah semua di antara kita akan meninggal. Dan kondisinya kita gak tahu kapan kita akan meninggal. 6 Ramadan kemarin, pembina yayasan kami, Pak Dasuki, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, dipanggil dan beliau benar-benar siap. Panti asuhan di Bareng itu selesai, dilepaskan, kemudian mengelola yayasan yang ada di tempat kami. Ketika dipanggil, usianya 67. 6 Ramadan. Tetangga kami usia 30, juga dipanggil. Tetangga kami usia 24. Jadi rekan kami, istrinya, itu juga nggak mengira dibawa ke rumah sakit, RSUMM, usianya 24, ternyata juga dipanggil. Ada juga yang usianya masih kecil juga dipanggil. Jadi sekitaran ini, Malang ini kita lihat bulan Ramadan, bendera la ilaha illallah itu ada. Pertanda malaikat maut sedang berada di situ mencabut. Jadi tugasnya memang makhluk yang satu ini memang patuh. Jadi tidak bisa memajukan, tidak bisa memundurkan bila mana ajalnya telah sampai. Nggak tahu, kita semuanya di antara ini nggak tahu pulang tarawih atau besok. Nggak tahu. Jadi intinya adalah tadi kami kutip surat At-Tahrim ayat 8. Intinya adalah jangan sampai, pertanyaan pertama, jangan sampai kita nggak berbeda daripada sebelumnya. Yang kedua adalah kita senantiasa, di sini konteks yang ingin kami sampaikan adalah Syahrut Taubat, bulan Taubat. Masih ada beberapa hari kesempatan. Apakah kita sudah terbiasa? Loh, gak cocok materi ini kepada orang-orang soleh. Saat ini kan sudah biasa tobat. Seperti itu. Tapi ternyata enggak juga. Nanti kita telusuri dosa-dosa seperti apa yang sudah pernah kita lakukan. Di jamaah rahimakumullah, memang di bulan ini dikenal dengan Syahrul Quran. Insya Allah semuanya itu sudah berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Quran. Syahrul Sabar, semuanya bersabar. Di sini konteks sekarang adalah Syahrut Taubat. Bahwa sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera. Nah, ini poinnya adalah segera. Jadi Allah sangat gembira tatkala kita hambanya yang berlumur dosa, yang berpotensi untuk melakukan dosa, itu segera melakukan taubat. Segera bertobat, minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun halnya di bulan Ramadan ini sangat utama kita membiasakan itu. Karena memang derajat takwa itu bukan gelar ya. Jadi setelah lulus, wah, gelarnya muttaqin. Enggak juga, ternyata itu adalah sebuah proses pembiasaan sehingga menjadi seorang benar-benar yang muttaqin. Pembiasaan di sini terbiasa. Poin satunya adalah terbiasa untuk senantiasa bertobat.
Karena tidak tahu tadi itu. Jadi seandainya bulan Ramadan yang terakhir, kalau sudah terbiasa, itu insya Allah siap. Yang muda, yang tua, semua termasuk yang bicara. Jadi Allah sangat senang tatkala hambanya itu bersegera menuju ampunannya. Ali Imran 133. Wasari wila magfiratim. Kemudian dengan panggilan sayang, Allah juga manggil kita. Tadi At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kita semuanya beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jamaah rahimakumullah, apapun dosa kita biasakan untuk senantiasa bertobat. Jadi terkadang mungkin materi ini kalau saya lihat wajahnya bercahaya semuanya karena semuanya mendapatkan keutamaan sholat isya, semuanya ilmunya bagus. Jadi man sholat isya fi jama'atin itu kan faka'an nama nisful laila. Semuanya mengejar itu, punya ilmunya. Tapi terkadang bisa jadi kita melakukan beberapa dosa yang akan kita telusuri. Kemarin kami sampaikan mungkin di masjid di sana. Setelahnya ada orang datang ke saya, mungkin badannya bertatu dan sebagainya. Minta foto loh, ngapain minta foto? Ternyata saya baru ternyata itu Allah itu maha penerima taubat. Sehingga beliau merasa kalau orang-orang seperti itu nggak didampingi, akhirnya nanti ternyata kalau secara letterlek ya, juga pernah khutbah di Bulu Lawang disampaikan secara letterlek, Ustaz, diskusi, Ustaz. Saya pernah dengar hadis, kalau orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, itu nanti tidak diterima atau diampuni 40 hari ya. Beliau menyampaikan seperti itu. Saya menjawabnya dengan konteks dakwah. Mungkin bisa jadi beliaunya masih kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, ilmunya belum sampai seperti jamaah yang ada di sini. Ketika itu langsung disampaikan, jeglek. Akhirnya beliau menjauhi daripada agama Islam. Di sini jamaah sekalian, apapun dosa kita, dosa besar maupun nanti dosa kecil, kita telusuri. Pertama, dosa yang ekstrim paling besar. Itu yang paling besar dosa apa Bapak Ibu sekalian? Syirik kan Pak ya? Jadi la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, itu sudah jelas. Tatkala di sini barangkali ada yang menjadi korbannya Mbah Slamet Tohari, ada Pak? Tahu Slamet Tohari? Tahu Pak? Syirik tahu. Kalau Slamet Tohari yang viral itu dukun, ngoten nggih. Kalau jadi korbannya itu kan ngapain datang ke dukun? Berarti belum tahu ilmunya seperti jamaah yang ada di sini. Ngapain 70 juta digandakan menjadi 700 juta datang ke Mbah Tohari yang benar-benar nggak bisa. Kalau kita akan berlandaskan ilmu. Ilmunya manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kepingin 700 juta ya 70 juta itu disedekahkan. Kalau kepingin 10 juta, kalau punya 1 juta disedekahkan. Insya Allah akan dilipat gandakan terlebih di bulan puasa. Ekstrim yang pertama itu dosa besar kita telusuri, yaitu syirik. Jangan sampai kita melakukan ini. Terlebih syirik-syirik kecil. Jadi kalau di sini kalau memang ditelusuri nggak ada, kita telusuri yang kedua. Apakah pernah kita melakukan? Mungkin ada 10 ya dosa-dosa besar. Mungkin ukukul walidain. Apakah pernah di antara kita mungkin durhaka kepada orang tua? Wala taqul lahum ma'uf. Apakah pernah? Mungkin mas-masnya yang mungkin kuliah datang ke sini di rumah. Atau bapak-bapaknya juga mungkin di tempat lain itu ada yang sampai rebutan, harta warisan, dan lain sebagainya, orang tuanya sakit. Sehingga apakah pernah? Maka ya kita telusuri ini, maka kita segera minta ampun. Ini terkadang ketika ada itikaf itu ada orang di pojok sana itu sampai menangis. Itu berarti benar-benar man shoma Ramadan imanan. Benar-benar dengan iman juga dimaknai dengan ilmu, tahu ilmunya. Waktu saban dia benar-benar mengumpulkan dosa-dosa apa yang sudah pernah dilakukan. Sehingga kenapa orang-orang yang sampai itikaf malam itu sampai nangis, benar-benar nangis. Berarti beliau ingat mengumpulkan dosa-dosanya, akhirnya berlaku lahu firlahu mata qaddama min dzambi. Diampuni insyaallah dosanya. Jadi jamaah sekalian, ketika dosa yang ekstrim ini tadi setelah ditelusuri ukukul walidain mungkin tidak pernah, yang bawahnya lagi mungkin minuman keras, apakah pernah? Narkoba. Jadi ketika kami kuliah S2, diajak Sekda Kota Malang dulunya Pak Sofwan. Mungkin sudah meninggal. Sofwan itu Sekda. Kalau kita kuliah di UNMU diajak keliling. Salah satunya ada di penjara sana. Masuk ke penjara, orangnya kok bersih-bersih. Ternyata juga kasusnya narkoba. Itu paling banyak. Jadi kenapa di konteks pendidikan itulah prestasi narkoba. Jangan sekali-sekali mendekati narkoba. Karena kalau dosa yang besar yang nomor berapa itu membunuh. Di antara kita nggak ada yang wajah-wajah seperti ini, nggak ada yang sampai membunuh. Mungkin paling banter membunuh nyamuk atau kecoa. Kalau membunuh orang nggak mungkin. Nah, konteks berikutnya miras ataupun narkoba. Nah, ini membunuhnya nggak secara langsung.
Bunuhnya itu malah bunuh generasi. Itu jangka panjang itu generasi banyak yang mati gara-gara narkoba tadi. Nggak akan ada yang hadir di sini pemuda-pemuda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di tempat kami Masjid Cunyadin itu hanya beberapa gelintir, hingga kami buatkan program-program untuk menghadirnya mas-masnya sama adik-adik kecil supaya hadir. Siapa lagi yang akan meneruskan? Jadi dosa besar tadi itu. Kalau sudah ekstrim seperti itu, mungkin saksi palsu dan lain sebagainya. Mungkin contohnya, kalau ekstrim ini biasanya hadis qudsi, ada seorang pembunuh 99, pernah dengar gitu Pak? 99 datang ke seorang abid, ahli ibadah, sholat, zikir, wirid, darusan, ahli ibadah. Ditanya, Kang, saya ini sudah bunuh 99 orang, apakah dapat diterima taubat saya? Karena dia ahli abid, gak tahu ilmunya, yang jawab, ya orang mungkin toh, satu aja itu sudah dosa besar, bagi 99. Ya dia datang ke seorang alim. Nah, dia berilmu seperti ini, ya, dia menggali ilmu terus, momen-momen bulan Ramadan. Berilmu, dia datang ke seorang ahli ilmu. Seorang alim, ditanya, Mas saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah diterima tobat saya? Ya dijawab karena dia ahli ilmu, tahu bahwasanya Allah itu maha penerima tobat, ilmunya banyak. Disampaikan, iso mas, asalkan jenengan monggo hijrah. Tobat, hijrah, akhirnya di tengah perjalanan hijrahnya itu beliau meninggal, menjadi rebutan antara malaikat azab maupun malaikat rahmat. Disuruh ngukur jaraknya, ternyata lebih dekat daripada tempat hijrahnya. Dan beliau diampuni tobat. Konteks lainnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mungkin Freddy Gunawan, gembong narkoba, pernah tahu nggih? Kan sudah dieksekusi. Tapi beliau masih untung. Kenapa untung? Padahal itu kan dosanya besar, miras. Masih untung kenapa? Ketika mau dieksekusi, tahu matinya kapan. Kita kan nggak tahu, Pak. Matinya kapan kita nggak tahu. Kalau kita tahu, pasti penuh. Kalau kita tahu, pasti sibuk akan bertobat dan sebagainya. Mas Freddy Gunawan, gembong narkoba yang sudah dieksekusi ini, beliau karena tahu kapan dieksekusi mati. Kalau yang kemarin mungkin karena agama beda, nggih, Sambo itu kan beda. Ketika didok, mati, tapi nggak langsung ditembak, makanya ada rentang waktu. Nah, di rentang waktu ini Pak Freddy Gunawan itu menghatamkan Quran, menghafalkan Quran, benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Akhirnya ketika mau dieksekusi, kalau saya tidak salah beritanya, minta dibuka matanya. Tembak dari 10 eksekutor, nggak tahu peluru datang dari mana, juga minta izin untuk ketika mau dieksekusi, mengucapkan La ilaha illallah. Kita tahu siapa yang di ujung matinya mengucapkan itu, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada harapan. Tadi ketika kita datang ke ahli abid, ke ahli ilmu. Jadi ketika kita pernah melakukan dosa besar, ada harapan untuk kita, khususnya di bulan Ramadan, untuk senantiasa bersegera untuk bertaubat. Ada lagi yang berzina, apakah pernah kita melakukan itu? Ada harapan. Kemudian jamaah rahimakumullah, termasuk sekarang konteksnya kalau ada di sini dosa besar, nggak mungkin, semuanya nggak mungkin karena wajah soleh. Mungkin. Sekarang kita telusuri dosa yang kecil. Apakah kena kita melakukan? Karena memang disampaikan la soghiratin ma'al israr. Jadi tidak ada dosa kecil selagi dilakukan terus-menerus. Terus-menerus akhirnya menjadi besar. Contohnya seperti apa? Momennya mungkin seperti api, seperti ini gampang mas ya. Nggak ada. Ya ini nggak, mungkin ada yang nggak ada yang bertanggung jawab. Ngerasani kancani, numpuk jadi seperti kaca di sini kan mengkilap kan, dibersihkan terus sama masnya, bersihkan. Kalau nggak dibersihkan seperti laksana dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa kecil itu akan numpuk nokta, kemudian menjadi bahasa Jawanya ngetel kan agak susah itu kan dibersihkan pakai cairan kimia dan sebagainya. Karena kenapa ada orang mau melakukan dosa besar? Pertama bisa jadi dilakukan dengan dosa kecil. Kenapa? Dosa kecil tadi itu terlalu numpuk di kaca, numpuk hatinya seperti hatinya numpuk akhirnya mengeras sehingga ketika cahaya hidayah itu nggak bisa masuk. Akhirnya ketika melakukan dosa besar diwawancarai yang guyu-guyu aja. Harusnya menyesal, membunuh 11 orang ditanya, waduh saya itu mudah-mudahan itu di TV itu kan padahal melakukan dosa besar, membunuh itu dosa yang sangat besar. Harusnya menyesal dan sebagainya, benar-benar. Ya bagaimana seharusnya orang yang berdosa besar itu raut wajahnya ketika ditanya, berarti beliau itu benar-benar menyesal. Ternyata enggak juga. Akhirnya ketika generasi penerus yang melihat itu, pembunuh itu gitu ternyata. Santai-santai aja, apalagi juga koruptor gitu ya. Ketika berwajah orangnya, koruptor ternyata gitu. Mesem-mesem menjadi hal biasa. Akhirnya dosa-dosa seperti itu menjadi budaya. Kalau menjadi budaya itu mengakar akan susah untuk
diperbaiki. Itulah jamaah rahimakumullah. Jadi beberapa hal terkait bersegera untuk kita bertobat. Mudah-mudahan kita senantiasa mudah diberikan rezeki. Jadi ketika kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku rezeki berupa ilmu. Selanjutnya, ketika ilmunya sudah dapat, warzuqni fahma. Berikan rezeki berupa pemahaman terhadap ilmu tersebut. Ketika ilmunya kita melimpah tapi kita nggak paham, ya sudah lewat saja. Seperti itu. Ini kecil terkait hal bertobat. Mudah-mudahan menjadi rezeki bagi kita semuanya, sehingga termasuk yang berbicara ini terbiasa untuk kita bertobat. Jangan sampai mungkin mas-masnya ketika, karena salah pilih teman ya, ketika berteman, temannya latah dipukul, refleksnya yang keluar itulah akhlaknya. Yang keluar misalnya yang keluar pakai hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Itu kan menjadi dosa. Akhirnya nular mas. Jadi as-sohib sahib. Jadi teman itu nular. Jadi pilih teman-teman yang baik. Kalau teman-teman ketika disenggol, astagfirullah, berarti pilih yang itu aja mas. Yang keluar isinya yaitu aslinya teman kita ya yang itu yang dipilih. Jadi kita mudah-mudahan senantiasa mudah untuk senantiasa bertobat. Dosa besar terlebih dan dosa kecil di momen bulan Ramadan. Karena ini memang dalam hadis sampaikan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Jadi sungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat. Jangan sampai seperti Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman pada Tuhannya Musa, terlambat karena sudah sampai tenggorokan. Mumpung nyawa masih dikandung badan, kita biasa-biasakan. Terakhir, syaratnya dalam Imam Nawawi menyampaikan dalam Riyadhus Shalihin bahwasanya syarat untuk bertobat kita yang singkatnya ada 3. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Setelah kita telusuri wahtisaban, saya pernah melakukan apa ya? Semuanya. Di antara kita pasti pernah melakukan dosa, sengaja maupun tidak sengaja. Kalau dosa itu berbau, pasti kita nggak akan melakukannya. Coba kalau melakukan sebelahnya, mari ngerasanya. Karena hati menungso, menang dosa itu ngapain? Bisa jadi moro-moro, masih iki gendut, nah dosa. Masih iki keceng, nah itu sudah membuli dan sebagainya. Itu ada potensi dalam diri kita. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Yang kedua adalah menyesali. Jadi kalau terbiasa kita menyesal, melakukan dosa itu nyesel, aduh lapo mangini, berarti kita sudah sampai tahap kedua. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi jangan sampai tobat lombok. Kalau masnya suka daripada mie gendruwo level 7, pertama dimakan itu wis kapok kepedesan, tapi seminggu berikutnya dikasih masih dimakan. Itu namanya tobat lombok. Yang terakhir tadi kan sudah 3 syaratnya. Itu kalau urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusannya dengan sesama manusia ditambahi 1 lagi syaratnya, yaitu kita minta kehalalan, kita minta maaf daripada teman-teman yang kita pernah dolimi, yang pernah kita lakukan sesuatu yang beliau tidak berkenan dan lain sebagainya. Barangkali itu jamaah rahimakumullah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki, kemudahan untuk senantiasa bertobat, sehingga karena kita berpotensi berdosa, benar-benar mendapati ampunan daripada Allah. Kalaupun pertanyaan pertama itu disampaikan kembali, bagaimana seandainya bulan Ramadan yang terakhir, kita sudah siap. Siap apa? Ya dengan amalan kita, dengan keyakinan kita bahwasanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhtiar kita telah benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.